Judulnya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Lagu belakang judulnya Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita nyanyikan, mungkin ada yang belum tahu lagu ini. Kita akan belajar bersama-sama. Ya. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Tema khotbah saya adalah doa mengubah segala sesuatu. Bolehkah Bapak Saudara sebutkan? Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yakni di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu
dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Saudara dikasih Tuhan, doa mengubah keadaan. Doa mengubah segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi firman Tuhan datang kepada kita, Bapak Saudara, tentang doa juga. Tentang jangan jemu-jemu berdoa. Memberikan contoh seorang janda yang terus datang kepada seorang hakim. Dan dikatakan di dalam Lukas 18 bahwa hakim itu tidak takut akan Tuhan, Saudara. Dan tadi pagi kita sudah mendengar hakim ini tidak punya nurani. Hakim ini kalau dikatakan seorang yang sadis, Saudara dikasih Tuhan. Tapi perempuan ini, Saudara, dia tidak melihat hal itu dan dia datang terus menerus. Dia terus tekun. Dia tidak bosan-bosan sekalipun dia mendapatkan perlakuan mungkin yang tidak baik, mungkin dicela, mungkin difitnah, mungkin direndahkan. Karena dia hakim yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, kita juga sudah dengar tadi pagi hakim. Kalau kita di pengadilan, ini Pak Rudi baru bersaksi tentang pengadilan. Biasanya hakim dipanggil apa? Yang mulia, Saudara. Kalau presiden dipanggil Pak Presiden, bahkan disebutkan nama. Wow, luar biasa. Dan bahkan perempuan ini terus datang beberapa waktu lamanya. Dan hakim itu ketika perempuan ini seorang janda, dan janda ini selalu berkata, belalah perkara saya. Dan dia datang terus menerus, dan hakim itu berpikir, bahwa daripada dia menyusahkan saya, jangan-jangan dia serang saya, jangan-jangan dia permalukan saya, lebih baik saya benarkan dia. Itu di dalam Lukas 18, ini dia. Ayat berapa? Ini dia. Tetap kemudian, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Saudara, garis bawahi menyusahkan aku. Saudara dikasih Tuhan, manusia bisa saja disusahkan seperti hakim ini. Ketika janda ini datang berulang-ulang, atau kita kepada manusia, orang atau manusia itu yang dimana kita datang meminta tolong. Mungkin orang itu bahkan hakim ini merasa disusahkan, merasa dia terganggu. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Apa yang terjadi? Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan. Jadi ini bicara apa? Perhatikan. Tadi saya sudah katakan, kembali ke ayat 5, Saudara. Ke ayat 5, adik perhatikan. Ketika Tuhan bilang camkan, itu artinya apa? Perhatikan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Petik dari ayat ini adalah apa? Dalam tanda petik, apalagi hakim, kita punya Bapa yang baik. Amin. Hakim yang jahat saja, yang tidak takut akan Tuhan, akhirnya dikatakan dia tidak punya nurani, dia seorang yang sadis, dan akhirnya dia merasa disusahkan. Saya mau berkata dalam tanda kutip, mari kita seperti perempuan janda ini. Kita datang dalam tanda kutip, datang kasih susah, tapi saya percaya Tuhan kita tidak akan susah. Amin. Tuhan kita tidak akan terganggu ketika kita terus datang dalam apa? Dalam doa. Ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Mari baca di Alkitab kita, di Suta ini. Ayat 7,
Di dalam Lukas 18 ayat 7 bisa baca, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Katakan kiri kanan, kamu pilihan Tuhan. Tidakkah Allah akan benarkan? Jadi Tuhan sedang bicara begini, hakim manusia saja yang jahat bisa bela perkara janda itu, bisa disusahkan dalam tanda kutip. Dan Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pertanyaannya, sudah tidakkah kita berseru kepada Tuhan siang dan malam? Mengajar kepada kita berdoa bukan hanya situasi yang tidak enak saja, tetapi dalam segala keadaan. Amin. Haleluya, perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya, Tuhan tidak pernah ulur waktu. Katakan amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Perhatikan ini baik-baik. Ini Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan tidak ulur waktu. Saya sudah khotbah di online tentang waktu. Saudara, ada waktu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Waktu Tuhan itu kekal, Alfa dan Omega. Waktu Tuhan itu tak terbatas. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kekal, saudara, tidak terbatas. Dan ada waktu yang namanya Kronos. Kronos itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jam 1 sampai pukul 24. Itu Kronos, artinya waktu yang dapat dihitung. Waktu yang dapat dihitung. Dan yang kedua, yang berikut, yang ketiga adalah Kairos. Orang sering juga sebut waktu Tuhan. Kairos itu adalah waktu Tuhan yang kekal. Waktu Tuhan yang kekal datang bertemu dengan waktu manusia yang dapat dihitung. Kronos itu bertemu dengan waktu manusia, terjadilah yang namanya Kairos atau kesempatan atau momentum bertemu. Ding! Makanya selagi ada kesempatan, saudara, ini waktu adalah kesempatan. Amin. Ketika pemerintah melonggarkan untuk ibadah, ini kesempatan, ini momentum untuk kita datang bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Haleluya. Saudara, kembali ke tadi sudah sampai ayat berapa? Sudah selesai. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, saudara. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita tentu mengharapkan suatu keadaan yang berubah dan menjadi lebih baik. Katakan amin. Dan saya mau katakan sore hari ini, doa yang mengubah keadaan dapat kita alami, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Katakan amin. Doa mengubah segala sesuatu. Bagaimana? Apa langkah-langkah untuk kita mengalami? Apa yang harus kita ikuti untuk mengalami doa yang mengubah keadaan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Yang pertama, di dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini, ketika ku dengar berita ini. Berita apa? Nehemia 1 ayat 3 dulu. Nehemia 1 ayat 3, ini beritanya. Bisa ditampilkan Nehemia 1 ayat 3 tadi. Nah, dikatakan begini, waktu orang memberitahukan kepada Nehemia, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Jadi Israel ini ditawan, dibawa kemana? Ke Babel, saudara dikasih Tuhan, karena ketidaktaatan mereka, saudara dikasih Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan apa? Tercelah. Dan ini masalah, saudara. Dalam keadaan bukan hanya sukar, tapi dikatakan kesukaran besar, saudara. Jadi mereka sangat apa?
berita, bahkan dikatakan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, ini keadaan yang tidak enak. Ini adalah masalah, kesukaran besar seperti apa yang sedang kita alami hari ini. Saudara, bagaimana langkah-langkah untuk kita mengalami doa yang mengubahkan segala sesuatu? Ayat 4 dikatakan begini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Pertanyaannya, pernah tidak? Sudah pernah tidak? Ketika kita melihat, merasakan keadaan yang sukar, melihat orang saudara, tetangga, kota dan bangsa kita dalam keadaan sukar, tercela, bahkan dikatakan tembok Yerusalem terbongkar, pintu-pintunya sonde di tempatnya, saudara. Apa yang Nehemia lakukan, saudara? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kalau orang Israel pada zaman ketika itu, saudara, mereka koyakkan pakaian mereka, saudara. Duduk di abu, taruh abu di atas kepala, saudara. Berkabung selama beberapa hari. Mari jemaat baca. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi doa dan puasa adalah kehendak Tuhan, saudara. Dia merendahkan diri, dia duduk dan menangis, berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bahkan mungkin itu tadi, bukan mungkin lagi, iya, dia menangis. Dia menangis di hadapan Tuhan. Kenapa demikian, saudara dikasih Tuhan? Ini yang dikatakan doa ia dengan beban, saudara. Katakan doa dengan beban. Doa yang mengubah segala sesuatu. Doa yang mengubahkan, saudara. Yang pertama harus ada doa yang terbeban. Katakan doa yang terbeban. Kalau doa tidak ada beban, sudah belajar dari Nehemia, harus ada beban. Tuhan pipung keluarga, Tuhan pipung keadaan ini, Tuhan. Tuhan minta punya teman-teman, Tuhan masih jauh dari Tuhan. Tuhan, seperti Pak Rudi, tentunya masalah. Tuhan, kami punya pergumulan, berkabung, berpuasa, dan berdoa di hadirat Tuhan. Kapan? Bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali. Belajar dari janda ini. Bahkan dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang benar pilihan yang berdoa siang dan malam? Artinya apa? Continue, tidak jemu-jemu. Ada siang, ada malam. Nehemia berdoa dengan suatu beban yang sungguh di hadapan Tuhan. Sampai-sampai dia menangis dan berkabung. Ketika saya ada di dalam persiapan untuk melayani Tuhan, saya diingatkan tentang keluarga, saudara. Keluarga kami, ada yang sudah meninggalkan iman, ada yang belum sungguh-sungguh, ada yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis, kami berdoa kurang lebih 40 hari. Menangis, saudara. Saya punya berat 60 kg, turun jadi kurus sekali. Ini masuk ke dalam, tulang-tulang keluar. Kenapa? Karena Tuhan kasih beban. Doa mengubahkan keadaan. Mari minta beban. Dari mana beban Tuhan kasih? Dari Roh Kudus. Katakan dari Roh Kudus. Roh Kudus kasih saya beban. Mungkin pertama kita punya diri, atau kita punya keluarga inti, saudara. Keluarga inti. Baru kita keluar, teman-teman, keluar masyarakat, kota, negeri ini, dan provinsi dan bangsa ini. Mari miliki beban, doa yang terbeban, saudara. Itulah doa yang berkenan. Karena apa? Nehemia berharap sungguh kepada Tuhan di tengah pergumulannya. Tadi lagunya Pak Rudi itu bagus, tapi kami belum tahu. Judulnya Tuhan Terlebih Besar. Lagu yang diciptakan oleh Bapak Wiryo Hadi, Gembala WTC di Tangerang. Saudara,
Yang berikut, saudara, kiat-kiat apa untuk kita mengalami doa yang mengubahkan segala sesuatu? Masih ayat 4 dikatakan, saya mengutip, duduklah aku menangis dan berkabung. Garis bawahi, berkabung. Ayat 4, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa. Saudara, ini berbicara tentang apa? Segala keangkuhan kita harus ditundukkan. Artinya apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan diri. Orang yang sombong tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nehemia apa? Duduk aku dan menangis, berkabung. Itu yang saya bilang tadi. Duduk di tanah, koyakkan baju, taruh abu di kepala. Kalau orang sombong, tidak mungkin dia bisa lakukan. Juga dengan apa, saudara? Mengaku segala dosa kami orang Israel yang telah lakukan. Ayat 6, Nehemia 1 ayat 6. Saudara, apa yang dia lakukan? Ayat 6. Ini dia. Mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan. Dia melihat Israel orang yang luput dari penawanan. Mereka dalam keadaan sangat sukar, tercela. Mungkin sudah tidak ada makan, tungsuk kurus kerempeng dan seterusnya, saudara. Dan apa dia tahu? Mereka mengalami itu karena mereka telah melanggar perintah Tuhan, karena mereka telah melawan, karena mereka tidak mengikuti tita-tita Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan? Dia bilang, Tuhan, kami mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga bukan hanya Israel, juga kami, aku dan keluargaku. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan ayat 10. Sudah dikatakan apa? Kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita menipu. Coba Kak Adi tampilkan 1 Yohanes 1 ayat 9, ayat 10. Ini dia. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, Yesus, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Saya juga masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dalam minggu ini tidak jatuh dalam dosa. Tetapi saya mau kasih tahu begini, Bapak Saudara. Apa yang membedakan orang yang belum mengalami Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, dengan orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ketika kita jatuh dalam dosa, ada Roh Kudus di dalam kita, kita akan mudah dan cepat untuk bertobat. Katakan amin. Amin. Tadi besok ngomong apa ya? Adi, besok tipu, besok dusta. Adi, tadi besok berpikir kotor. Adi, tadi beta buka-buka HP, buka-buka yang sone-sone. Roh Kudus bicara di sini. Roh Kudus tegur dan tak pelak. Apa yang kita lakukan? Tuhan, kita minta ampun. Saudara, Nehemia apa? Merendahkan diri. Tadi apa? Kedua, dia merendahkan diri. Tuhan, kau sudah layak. Dia puasa, dia berkabung, dia menangis, dia tidak malu, saudara. Menangis di hadapan Tuhan. Memang ada orang susah menangis, saudara. Tapi kalau kita mau datang di hadirat Tuhan, bukan berarti kita cengeng, saudara. Kalau kita di hadirat Tuhan, coba lagu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ketika kita merasakan dan mengalami hadirat Tuhan, saudara, kalau saudara mau merendahkan diri, tidak angkuh, tiba-tiba air mata jatuh. Karena apa? Betapa kagumnya kita merasakan kasih Bapa yang sungguh dahsyat, saudara.
Dia berdoa dengan merendahkan diri, artinya mengakui bahwa diri kita tidak mampu, dan Tuhan yang mampu kita andalkan di dalam pergumulan kita. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup, yang akan memampukan kita untuk menghadapi, bahkan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Amin. Kami mengalami mujizat minggu ini. Saudara, kami sudah pindah di sini. Untuk pindah dalam masa seperti sekarang ini tidak gampang, saudara. Rumah yang lama kami harus perbaiki, harus cat semua dinding, tembok, dan sebagainya. Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, saudara. Harus, dan inilah waktunya. Sudah beberapa hari kami di sini, karena saya percaya ini waktunya Tuhan untuk kami di sini. Sekalipun sempit, saudara, dibandingkan dengan rumah yang lama, rumahnya besar sekali. Ruangan kamar tidur saudara hampir sama dengan ruangan ini, mungkin setengahnya lah gini, kamar toh gitu kan. Belum yang ruangan tamunya, seperti gereja ini ruangan tamunya. Seperti gereja ini. Dan kami mungkin sudah terlalu terlena menikmati itu dia. Saya percaya Tuhan tidak kehendaki saatnya untuk kamu pergi dari kenyamanan, tinggalkan zona nyaman, untuk datang ke tempat ini, perjuangan dan seperti ini, saudara. Tapi saya menikmati. Haleluya. Tiba-tiba ada orang bilang begini, masuk di HP, tolong minta dulu, Dek, ada bilang, Dek, tolong minta dulu nomor rekening. Kalau nomor rekening sudah lain, tidak mungkin rekening mau kasih SMS atau WA, tidak mungkin, pasti uang, saudara. Saudara, Tuhan tahu kita punya pergumulan. Amin. Bahkan saya waktu mau datang, saya bilang, Tuhan, kata mau ke mana ini? Istri bilang, siap. Kita harus siap. Saudara, sebelum ini kami diminta keluar, memang sudah diberi sinyal-sinyal lama. Tapi dalam minggu kemarin, saya rasa di dalam roh, karena Tuhan adalah roh dan ada, dan Tuhan tahu segala sesuatu. Amin. Saya rasa di dalam roh, ini keluarga sudah mau masuk. Saya bilang di istri, Ma, keluarga yang punya rumah, yang kasih pinjam kita tahan rumah, ini sudah mau masuk. Saya bilang, sudah mau masuk ini. Tidak ada kabar, saudara. Tidak ada memberikan kabar apa-apa. Saya bilang, ini sudah mau masuk. Betul, saudara. Besoknya siang, tok, agak lama kali mau saya buka, benar datang. Dan langsung to the point bahwa kami harus bersihkan rumah, karena mereka sudah mau masuk. Sudah mau masuk. Saya bilang, itulah Tuhan. Bahwa sebelum terjadi, Tuhan memberitahukan lebih dulu. Pertama, doa harus terbeban. Amin. Tuhan, saya rindu saya punya suami, saya rindu saya punya istri, diubahkan, dipulihkan, diselamatkan. Tuhan, saya punya keluarga, kota ini, Tuhan, kota yang katanya kota kasih, tapi hari ini Bakalai kiri kanan. Kalau hari ini Bakalai di mana? Di Lirik punya Facebook, menjelekan dan sebagainya. Katanya kota kasih, tapi banyak anak muda sebelum diberkati sudah ke depan duluan, saudara. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Halo anak-anak muda, Tuhan menghendaki ketika kita masuk dalam pernikahan adalah pernikahan yang kudus, saudara. Bukan hanya pernikahan pernikahan biasa, pernikahan yang kudus, saudara. Makanya saya tidak menyaksikan, saya nonton di YouTube. Ini pernikahan Ambarita dengan Sinaga ini yang menyanyi lagu-lagu main gitar itu. Wow, hadiratnya luar biasa, saudara. Kenapa? Mereka menjaga, mereka punya hubungan dalam kekudusan dan takut. Saya sendiri menangis lihat mereka diberkati. Ini kesaksian selama saya menghadiri pernikahan yang benar-benar mereka menjaga anak muda, menjaga hubungan dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan. Berbeda, saudara. Sederhana mungkin ininya, tapi Tuhan hadir di sana menyatakan kemuliaan. Harus terbeban. Doa akan mengubah keadaan. Harus dengan merendahkan diri, saya dan bapak saudara. Jangan sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Jangan malu berpuasa. Kok orang Kristen puasa? Kita juga orang Kristen harus puasa. Menangis, berpuasa,
dan berdoa, mengaku dosa. Tuhan, saya orang berdosa. Saya pendeta yang berdosa. Saya umatmu berdosa. Dan juga keluarga kami, Tuhan. Seperti Nehemia. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kiat-kiat untuk doa yang mengubahkan segala sesuatu. Doa yang mengubahkan. Yang berikut, ayat 11, Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Jadi bukan hanya Nehemia yang berdoa, tapi ada juga umat Israel yang lain yang berdoa. Dan dikatakan, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Garis bawahi, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum. Apa yang Nehemia lakukan? Doa dengan beban, doa dengan merendahkan diri. Yang berikut adalah doa dengan apa? Selain berdoa, dia juga berusaha melangkah. Nehemia 2 ayat 5. Nehemia 2 ayat 5, tolong adik. Nehemia 2 ayat 5 bisa ditampilkan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Perhatikan, Nehemia, dia dengan beban, merendahkan diri. Dia bukan hanya berdoa, tapi dia melangkah. Dia pergi di raja, dan dia bilang, jika raja menganggapnya baik, utus aku ke Yehuda. Nehemia apa? Melangkah untuk apa? Membangun Yerusalem. Dan hal ini dilakukan karena Nehemia percaya kepada Tuhan. Dan Nehemia percaya Tuhan jawab doanya. Dan usaha yang dilakukan oleh Nehemia itu adalah buah dari imannya kepada Tuhan. Saudara, dia sudah berbeban. Dia sudah merendahkan diri dan dia percaya bahwa apa yang didoakan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan dia melangkah. Seperti janda ini, dia pergi terus. Hakim bela betamu perkara. Mungkin dia maki-maki lupa, udah bukan. Dia tidak peduli, saudara. Dia datang lagi. Hakim bela beta punya perkara, makian lagi, datang lagi hakim. Apa yang dilakukan oleh janda? Dia melangkah, dia berusaha dengan iman. Amin. Dia berusaha. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita anak-anak muda, kita tidak boleh sama dengan dunia. Berusaha untuk apa? Ada melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani bukan hanya main musik, main nyanyi. Kalau engkau di tempat kerja, jadi teladan di situ. Amin. Punya karakter Kristus di situ. Haleluya. Datang lagi di janda, bela perkara saya. Daripada bikin beta susah, dia sudah takut Tuhan, sudah percaya Tuhan, dia langsung bela. Dia benarkan. Tak apa-apa, terlebih Tuhan tidak akan ulur-ulur waktu menolong. Penolong kita tidak tertidur, Yesus Kristus. Orang bilang, siapa mau help? Ini kata-kata yang pesimis, saudara. Kata-kata yang tidak punya iman. Siapa mau help? Kalau orang bilang begitu, siapa mau help? Siapa mau tolong? Yesus yang tolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah keadaan. Saya percaya Pak Rudi bukan hanya doa. Pak Rudi mungkin sudah terbeban, sudah merendahkan diri, tapi juga melangkah ke pengadilan dan percaya. Ada lagi satu tahap, percaya kalau Tuhan sudah tolong di waktu itu, Dia setia. Amin. Amin. Doa akan mengubah keadaan.
Saudara, saya percaya ada begitu banyak umat Tuhan berdoa di muka bumi, di bangsa ini, di kota ini, sehingga keluarlah peraturan pemerintah. Boleh beribadah, boleh keluar beraktivitas, boleh melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena doa mengubah segala sesuatu. Amin. Orang sakit sembuh. Lihat yang hakim jahat, sadis, tapi diubah. Oleh apa? Tidak jemu-jemunya janda ini berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Sore ini apa? Ingat, doa dapat mengubah keadaan. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Kesimpulannya, jika Bapak Ibu Saudara saya mau keadaan kita berubah, maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh terbeban, serta merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui apa? Puasa dan sikap hati yang benar, dan berusaha melangkah dengan iman. Kalau sudah dinaikkan kepada Tuhan, jangan lagi ditarik. Apa iya? Percayalah, apa saja yang kita doakan dengan iman, doa orang benar bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Anak muda yang studi, saya mau perkatakan berhasil. Yang kerja, saya perkatakan berhasil. Yang mau cari kerja, saya perkatakan dapat kerja. Amin. Kita keluarga punya pergumulan, Tuhan dengar dan jawab. Amin. Mari kita nyanyi sekali lagi doa yang tadi. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Boleh tampilkan Adi? Saat keadaan sekeliling doa daripada Nehemia didengar dan dijawab Tuhan, dan akhirnya Yerusalem, tembok kembali dibangun, sudah dipulihkan, sudah. Orang-orang yang dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang telah berdosa melawan perintah Tuhan diampuni oleh Tuhan. Bahkan Israel kembali diangkut dari pembuangan kembali ke Yehuda. Katakan amin. Kalau demikian itu terjadi, ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, itu juga nyata ketika kita datang dalam doa yang berbeban, merendahkan diri, dan juga melangkah berusaha dengan iman. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai bicara.
Kami sudah belajar firman Tuhan tentang doa yang mengubahkan keadaan, doa yang mengubah segala sesuatu. Kami belajar dari seorang hamba-Mu yaitu Nehemia. Nehemia datang ketika dia mendengar berita tentang Yerusalem, tentang orang-orang atau bangsanya dalam keadaan sukar yang besar dan tercelah. Bahkan Yerusalem temboknya telah rusak ya Tuhan. Firman-Mu datang menyatakan bagi kami, Nehemia duduk, menangis, meratap, bergabung, berpuasa. Nehemia datang dengan bebannya Tuhan. Demikian juga kami datang saat ini membawa beban kami, membawa untuk keadaan kami pribadi, keluarga kami, membawa untuk keadaan kota dan bangsa kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran, dosa pemberontakan kepada Tita, kepada perintah-perintah-Mu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Kami mau datang merendahkan diri, kasihani kami orang berdosa Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami jemaat-Mu Tuhan. Ampuni kami hamba-hamba Tuhan. Ampuni kami pemerintah. Ampuni kami umat Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami merendahkan diri, ketika kami datang mengaku dengan sungguh, Tuhan, janji firman-Mu 1 Yohanes 1:9, Engkau setia dan adil mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Seperti apa yang dilakukan Israel, mereka melawan Engkau. Mereka tidak taat kepada firman-Mu Tuhan, makanya mereka dibuang ya Tuhan ke pembuangan di Babel ya Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, kami ketika keluar dari tempat ini, dengan segala pergumulan kami melangkah dengan iman. Apa yang kami doakan sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai keluarga, bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab itu bagi kami. Kami percaya seperti Nehemia, dia melangkah pergi ke Yehuda dan membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Dan saudara, bukan ya Tuhan, ada banyak tantangan Tuhan yang datang, tapi Engkau-lah yang menyertai dan mendengar menjawab, sehingga tembok Yerusalem kembali dibangun, Israel dipulihkan. Kami percaya berlaku dan terjadi atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat, apapun kerinduanmu, naikkan di hadapan Tuhan dan percaya. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa khusus untuk kita yang hadir sore hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruhkan tangan kanan di dada kami sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai anak muda. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba mengangkat tangan, jamah satu persatu kami oleh urapan-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rindukan Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
tangan Bapak Saudara. Urapan-Mu yang segar, yang sedang ada di sini, dilimpahkan atas setiap kami. Ketika kami menadahkan tangan, kami rindu menerima dan menerima urapan yang memulihkan dan menyegarkan roh kami. Sekian lama Tuhan, kami mungkin dalam kekeringan, kami dalam kehampaan, kami di dalam apatis akan Engkau, atau kami dalam keadaan biasa-biasa saja kepada-Mu. Inilah saatnya, inilah waktu di hadirat menerima Engkau, mengalami Engkau. Ubahkan Tuhan hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang masih ada di hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus terobos setiap kami, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu dan mengerti. Kami mengucap syukur untuk firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin, amin.